Pak Ramli. Jadi ada. halo. Aduh ngomong apa? Jadi kumpul mama ya tuh. Tante polisi kan baik gitu maka. Iya, gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi Ya. perjalanan gimana Pak? Wah, Pasti. percaya lancar sih. Klakson. Ramai. Rumah di depan kan ya. Kita terkena gitu kan. Oke kan kita sekarang tuh lagi berada di bulan Ramadan gitu Iya. kan. Saya selaku pengguna jalanan gitu. Saya kalau sore hari tuh suka lihat fenomena banyak orang-orang yang ngabuburit, terus juga ada yang cari takjil dan lain sebagainya. Nah, karena ada hal itu jadi lalu lintas tuh jadi macet gitu, Pak. Nah, dari kepolisian sendiri sebelum masuk ke bulan Ramadan, apakah ada Rekayasa lalu lintas, strategi. ya persiapan, strategi menjelang bulan Ramadan itu seperti apa sih Pak? Silahkan. Oh, baik. Nyantai kan ya? Nyantai, santai Pak, santai. juga biasa lah Pak. Baik, kami informasikan bahwa memang saat ini khususnya wilayah Jawa Barat ya, saya bicara wilayah Jawa Barat, terutama di Bandung nih. Bandung. Memang pada saat bulan suci Ramadan ini terjadi peningkatan mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan bermotor, baik roda 2, sepeda motor maupun roda 4, mobil dan sejenisnya. Kenapa? Karena memang ada kegiatan Ramadan itu menggerakkan masyarakat, terutama masalah ekonominya. Iya. Di mana yang tadi dibilang ada istilahnya ngabuburit, cari takjil. Cari takjil. Seolah hal itu merupakan suatu kegiatan yang rutin tiap tahun. Namun kalau kita lihat jalannya segitu-gitu aja. Iya. Tapi kendaraan yang ke Bandung ini, baik arus yang lokal masyarakat Bandung sendiri maupun masyarakat di luar Bandung, yang kami bilang ada masyarakat Bandung Raya dari Sumedang, Garut, Soreang masuk ke Bandung, atau malah yang jauh, sedikit jauh dari Jakarta ke Bandung, mengakibatkan pada jam-jam tertentu terjadi peningkatan intensitas kendaraan yang enggak sebanding dengan kapasitas jalan. Gitu katanya teorinya. Oh, teori. Di prakteknya gimana Pak? Prakteknya memang seperti itu, namun hanya catatan saya tadi jam-jam tertentu. Jam-jam Kita lihat saja begitu jam 9 ke atas udah mulai turun. Betul. Apalagi jam 12 menjelang pagi udah sangat-sangat landai. Malah lebih luas jalannya daripada banyaknya kendaraan. Nah itu jadi gitu ya Kang Rafi. Jadi betul. Si jalannya segitu, cuman yang berada di dalam jalannya itu membludak padat gitu. Tapi di jam-jam tertentu Ya, gitu seperti kan. Kalau di Ramadan ini sore hari tuh ya. Gak usah jauh-jauh lah Pak, itu di depan Pak. Kalau jam segini selaku mahasiswa gitu lah, apalagi yang dekat dengan Terlihat Pak, dari sini juga terlihat tuh fenomena yang sering terjadi gitu Pak. Iya. Terus gimana gitu ya? Iya. Nangannya begini, yang kami lakukan pertama seperti ini di Simpang 4, kita nyebutnya kipas. Kipas Kiara Condong bypass. Kalau nalah namanya muncul barang dia mana tuh itu? Samsat Kita nyebutnya Simpang 4 Kipas Kiara Condong bypass. Caranya adalah satu, di situ sebetulnya ada traffic light. Ya. Namun traffic light itu di settingnya kan analog. Bukan digital. Maksudnya digital seperti ini. Kalau traffic light-nya punya kamera ke masing-masing kaki, ya computerized, dia akan baca mana nih kakinya yang panjang, yang ekornya panjang. Nah itu lampu merahnya lebih panjang. Ulangi, lampu hijaunya lebih banyak gitu ya. Ya. Bagi yang pendek lampu merahnya lebih panjang, lebih lama. Namun karena analog, otomatis anggota polisi yang jaga di sana melihat bahwa itu lebih panjang, yang dilakukan adalah satu manual. Masih manual gitu Pak ya? Iya, memang kondisinya seperti itu. Termaksa dimanualkan untuk hijaunya lebih diperpanjang. Kalau ternyata karena perpanjangan itu mengakibatkan adanya gangguan di traffic light-nya, terpaksa turun langsung ngatur. Oke.
Kirain teh ya kalau misalkan ini teh diatur ada caranya gitu ya, Bro, dilihat dari lebar jalannya atau apa gitu. Ternyata emang keadaannya masih segitu ya, Pak. Jadi sebetulnya sarana di sini itu dalam kewenangannya Dinas Perhubungan Kota Bandung. Di Sub. Di sana ada namanya Command Center ATCS, Automatic Traffic Counting System. Jadi bisa diotomatiskan. Namun pada saat otomatis itu ternyata tidak sebanding dengan kendaraan yang begitu banyak, mau nggak mau di manual. Di manual. Betul. Turun langsung ya. Iya, turun langsung. Jadi itu ya uniknya, ternyata di lalu lintas itu nggak bisa diduga lah gitu ya. Terkadang ada jam-jam ketika mobilitasnya tinggi, ketika mobilitasnya turun gitu kan. Nah tapi sahabat-sahabat Vkom semua gitu kan, di samping itu Pak, di Uninus ini khususnya di Vkom lah, kita terkenal dengan keragaman budayanya. Ya, soalnya mahasiswa banyak dari luar Bandung gitu kan ya, banyak mahasiswa rantau lah istilahnya gitu. Nah di bulan Ramadan ini kan identik dengan istilah mudik lah nanti di akhir Ramadan gitu kan. Nah bagaimana sih Pak dari pihak Bapak gitu, Bapak beserta tim untuk menginformasikan apakah ada ketentuan khusus cara-cara ketika kita apalagi khususnya yang di luar kota gitu akan kembali ke kampung atau ke kota gitu kan. Prosedurnya seperti apa gitu Pak menjelang mudik tahun ini gitu. Baik. Jadi untuk mudik tahun ini memang diperkirakan jumlah pemudik dengan menggunakan kendaraan bermotor pribadi itu melonjak tinggi. Dan menggunakan kendaraan umum juga, dan arti mulai pesawat terbang, kapal laut, kereta api itu menunjak. Kenapa? Karena logikanya gini, udah 2 tahun tidak mudik, tertahan yang mudik ya. Sekarang euforianya pasti tinggi. Dan jelas kepala negara dan ini presiden menyatakan boleh mudik. Boleh. Tapi ada satu syaratnya. Booster. Jadi intinya itu ya Pak. Booster ya, bukan Ghostbuster. Booster Pak. Nyari hantu itu Pak. Itu mah dia Pak. Jadi ternyata salah satu syarat pentingnya itu adalah vaksin booster itu sendiri. Karena kan sekarang di umum gitu kan, seperti di sebelum naik pesawat atau naik kendaraan umum lah. Ada yang namanya vaksin booster dulu. Kan kalau dulu tuh PCR. Kalau sekarang tuh jadi vaksin booster. Oke, emang salah satu langkah untuk menekan angka penyebaran ya Pak ya. Nah, berbicara seputar, kan kita ada di ranah komunikasi nih Pak. Ada juga fokus kita di kehumasan. Nah, di pihak kepolisian sendiri, cara melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat ketika ada yang perlu dijelaskan supaya tidak ada salah paham lah ya, miskomunikasi. Misalkan Bapak ingin menyampaikan seputar mudik, nah supaya diterima dengan baik, diterima dengan bersih gitu, itu seperti apa gitu kan watak masyarakat tuh beda-beda. Nah cara menanggapinya seperti apa gitu Pak? Baik, gini untuk mudik ya, mudik Pak. Jadi mudik itu ada yang mudik lokal orang Bandung, mudiknya tetap di Bandung, cuma dari rumah ke mertua gitu. Kircon ada lagi kasalnya. Terus ada lagi nih mudiknya yang gampangnya interlokal, Bandung ke Sumedang, Sukabumi, Cianjur gitu kan. Masih deket lah gitu ya. Ada lagi yang mudiknya akap antar kota, antar provinsi. Akap. Dari Jakarta mudik ke Bandung, malah mungkin dari Jakarta ke Semarang, ke Jogja, ke Jawa Timur. Namun saat ini kita bisa bilang bahwa yang mudik itu terbanyak dari mana sih gitu kan. Ternyata hasil survei dan data tiap tahun itu mudiknya di Jakarta terbanyak tuh. Ke arah mana? Memang ada yang naik pesawat, kapal laut, kereta api, dan yang ada yang ke arah timur nanti ke Sumatera, ya kan? Ada juga by plane atau pesawat terbang ke provinsi lain. Namun yang terbanyak itu justru ke arah timur. Timur tuh kemana? Ke Jawa bagian tengah dan timur, Jawa bagian barat, tengah dan timur. Jadi terbanyak adalah 1 Jawa Barat, 2 Jawa Tengah Jogja, 3 Jawa Timur, malah sampai ke Bali. Nah, dan itu semua yang mudik ke timur tuh lewat provinsi Jawa Barat. Nah, jadi pengelolaan terbesarnya, anggaplah ini Jakarta tuh bendungan, begitu pecah, arus yang dihantam pertama dari Jawa Barat.
Makanya untuk itu sebetulnya ada tingkatannya nih. Ya. Karena itu sudah skala nasional. Sebetulnya dari Korlantas Polri beberapa waktu yang lalu pun kita tahu kan namanya pernah dengar ya NTMC National Traffic. Ya, berapa? NTMC National Traffic Management Center. Nah itu ada IG-nya, ada Twitter-nya, ada Facebook-nya. Oh, ada media Betul, sosialnya. ada ya. media sosialnya. Selain itu kemarin baru juga ada penantangan surat kerjasama kerjasama antara Dirjen Perhubungan Darat, kemudian Dirjen Bina Marga, kemudian Korlantas berkenaan dengan arus mudik sekarang. Ya. Gitu. Jadi tidak dilarang mudik itu, tapi harus ada prosedurnya juga ya, seperti yang tadi Betul. booster dan lain sebagainya. Malah ya, kita udah siapkan skenario. Siapkan skenario gini. Lebarannya hari Senin ya. Kalau Ya, tidak Senin Selasa. Pak. Selasa. Nah, dari hari kita siapkan 3 skenario. Pada saat arus normal, kita melakukan penarikan arus ke timur seperti biasa, normal. Pada saat arus padat, kita bisa melakukan cara bertindak dengan melakukan kontraflow di tol, ya kan. Pada saat arus macet, ya kan, kita melakukan one way. Nah ini yang tertinggi, cara bertindak yang paling tinggi dengan cara seperti ini. Orang yang akan mudik ke arah timur, yang saya bilang tadi dari Jakarta, dia utamanya kan menggunakan tol. Dan tolnya itu ada tol bawah, ada tol yang atas elevated, ya kan. Itu turun di kilometer 47. Nanti di kilometer 47 itu tol yang arah ke timur, ke arah Cirebon dan seterusnya, itu tetap mengalir ke timur. Dan tol yang ke arah barat yang biasanya kita sebut jalur B, yang ke arah Jakarta, nanti diketimurkan juga. Jadi semua tol dua ruas tol yang tadinya jalur A, jalur B, nanti dua-duanya searah ke timur. Itu dari kilometer 47, karena titik nol tol tuh mungkin belum pada tahu nih. Nah, ya Titik nol, titik nolnya itu di mana? titik nol tolnya tuh di Cawang. Oh, Jakarta. Betul. Oh, Jadi kalau ya. kilometer sekian-sekian tuh itu berarti dari Cawang. Dari Cawang. Dari kilometer 47 nanti di one way kan sampai kilometer 414. Geto panjang. Kali Kangkung Semarang. Jadi kalau mau mudik dari Jakarta ya tinggal masuk tol, nanti di kilometer 47 di one way kan sampai dengan Semarang. Gak ada yang masuk tol ke arah Jakarta, nggak ada. lancar Pak ya. Nah, dari tadi kan ngobrol-ngobrol soal mudik nih. Ya. Bapak sendiri mudik nggak gitu pas lebaran gitu Pak? Kan bukan hanya mengatur gitu Pak dan mengawasi gitu kan. Harus pulang kan ya, Pak. Pulang nggak gitu Bapak biasanya? Jadi ini tahun ke-22 saya berdinas di kepolisian. Wah. Ya kan, dan pada saat lebaran itu dari mulai tanggal 28 April sampai dengan 9 Mei kami melaksanakan operasi ketupat lodaya. Dengan kata lain namanya operasi, nggak boleh pulang, nggak boleh cuti. Wah, ketika lebaran. jadi itu ya biasanya Fokus mengabdi gitu. kepada. demi masyarakat. Jadi nanti mudiknya H+ berapa mungkin Pak ya baru. Nanti setelah operasi beres tanggal 9 kita dikasih cuti pendek 3 hari gantian. Gantian. Setelah itu bertugas kembali. Baru bertugas. Itu. Jadi yang mudiknya udah nggak ada, kita bermudik. Tapi banyak juga Pak fenomena kita di Bandung, tapi asli kita tuh di Jakarta. Jadi ketika orang lain ke Bandung, kita mah ke kota gitu Pak, malah enak gak macet gitu Pak. Oh, iya. Kadang banyak gitu juga gitu kan, bener. Nah, tadi kan banyak cara seperti pengalihan arus dan lain Iya. sebagainya. Nah, untuk menginformasikan kepada masyarakatnya apakah bisa melalui Media sosial, atau press conference atau apa gitu? Baik, yang pertama pada saat nanti dimulainya operasi ketupat itu ada namanya gelar pasukan. Setelah gelar pasukan itu pasti ada press conference dari Bapak Kapolda menginformasikan berkenaan dengan operasi itu, apa mudik yang aman dan nyaman dan sebagainya. Selain itu kan sekarang masyarakat tuh banyak sekali menggunakan media sosial. Jadi untuk wilayah Jawa Barat bisa sebetulnya mengirimkan ini loh alamatnya. Nih mana ya?
Oh, ada Kang Rapli. Tuh. Boleh. Oke. IG-nya di mana nih? Instagramnya boleh Oke, disebutin, bisa. Kang Rapli. Jadi teman-teman bisa mengunjungi IG @rtmc Polda Jabar. Nah. Terus di Twitter juga ada @rtmc_Polda Jabar, dan terakhir di Facebook ada @rtmc Polda Jawa Barat. Silakan untuk info-info seputar rinci. mudik gitu kan bisa dicek di media sosial Polda Jabar. Tepuk tangan. Nah, dari tadi kan kita yang bertanya gitu. Oke. Barangkali Bapak juga punya pengalaman seru atau pengalaman unik gitu Tapi kan selama 22 tahun Ya, tadi kan bertugas udah gitu. menghabdi selama 22 Ya. tahun lah gitu. Ada nggak Pak pengalaman unik ketika Bapak bertugas gitu kan, atau ketika Bapak lagi di jalan? Ya. Punya nggak Pak pengalaman yang menarik, unik gitu buat diceritain ke teman-teman semua? Bebas gitu, pengalaman apa aja gitu. Kalau misalkan- Ada. Oh, Satu. ada. Contohnya gini. Ya, begitu pada saat macet di tol, Ya. kita urai. Ingat kan kasus katanya Brexit itu? Ya, ya. Oh, Pak. iya, iya, iya. Waktu itu arus ke Jawa Tengah, keluarnya di Brebes, Betul. stuck. Kemudian kita diperintahkan untuk ngalihkan arus tol itu nggak boleh masuk Cipali, semua keluar Purbalinyi, ya kan? Dan itu berlangsung dari pagi sampai jam 12 malam. Sementara kita posisi puasa, Oh. kan puasa tetap puasa. Jadi Berat. iya, baju aja dijemur di luar siang-siang kan kering. Kita juga Kita juga kering ini tenggorokan Pak. Ya. kalau niatnya kurang udah godaannya wah, udah. Goyah bisa Selesai goyah. sudah kan. Ya. Nah, pada saat itu di tol itu panas karena di bawah aspal kan. Oke. Nah, saking capeknya, Ya. setelah buka puasa, kita minum, makan sekedarnya, sholat maghrib, ketiduran. Wah, Ketika bertugas. Ketika bertugas. Karena udah capek. udah capek. panas. Begitu bangun, Ya. bangunnya maghrib hari yang lain. Waduh, itu jalan gimana Pak? Nggak pantau, nggak ada yang pantau nggak? Dari maghrib ke maghrib. maghrib ke maghrib. Ada yang- itu pernah kelahiran. Tapi nggak ada yang, Pak bangun Pak, tugas Pak. Enggak, makanya kita juga bingung loh kok. Nggak ada yang Kita nggak sahur, nggak puasa, tahu-tahu buka lagi. Tapi enak tugas udah maghrib lagi gitu. Nggak kerasa puasanya gitu. Nggak kerasa. Tapi itu apa ya, di jalan tuh kadang seperti itu ya. Capek, lelah dan lain sebagainya pasti terasa gitu. Iya. Tapi Pasti. bagaimanapun harus kita laksanakan gitu karena tugas Betul. gitu kan. Tapi kalau ikhlas dijalankan, enjoy aja nggak kerasa. Tahu Ya. oh udah maghrib lagi kan. Nggak kerasa ya. Ya, Rapli jangan ngeluh dari Banjaran ke kampus doang panas, tiba-tiba motor nanti belok gitu kan. Enggak. Warung Tegal. Warung Tegal gitu Pak. Padahal dekat gitu Bos. Udah di servis, udah kuat sekarang Pak. Nggak narik kiri lagi ya? Enggak, Pak, udah Nariknya aman, kanan. aman. Sama makan Padang Sama gitu. Padang, udah nggak ke Tegal lagi, ke Padang sekarang. Lebih mewah. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas intermezzo lah Pak ya. Iya. Soalnya dari tadi serius terus gitu. Mudik kan dari tadi mah Ya. mudik mulu gitu. Saya ada pengalaman juga Pak seputar tilang nih kan. Waktu itu saya belum mempunyai SIM. Terus kebetulan di depan tuh ada operasi bule. ketupat. sama bal-balannya operasi zebra lah ya kalau seperti itu. Nah, saya tuh kan jadi gelisah gitu kan, nggak punya SIM, terus sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan sama petugas. Anehnya tuh petugas bisa tahu gitu kalau saya tuh Gak punya nggak punya SIM. Nah, udah beberapa waktu ke depan saya bikin SIM dong. Waduh, gaya. Wah, udah punya SIM. Nah, ada operasi lagi nih di depan. Pepet cik polisi teh mana gitu. Waduh, kadang Karena suka punya gitu SIM, ya. karena punya SIM. Tapi nggak ditilang Pak Bay. Nah itu gimana sih Pak, polisi bisa tahu gitu. Wah SIM ayah SIM entah mas, entah itu gimana sih, apakah memang ada secara psikologisnya gitu atau gerak Atau mimilikannya gitu. Mimilikannya tuh. Bismillah sih, bukan sih intinya jos ya. Nah itu gimana sih Pak gitu. Selamat dulu lah. Gimana Pak? Berarti hatinya masih jujur itu. Jujur. Oh. Ada jujur. Jangan. Jujur, alhamdulillah jujur. Gini loh, kalau kita manusia lain berpikir kan punya hati nurani. Ya. Kalau kita merasa itu benar, Betul. kadang kita ngotot dan nggak takut. Ya. Oh benar. Betul, Pak. Sifat dasar manusia gitu. Ya. Namun kalau kita salah, tetap saja mau disembunyikan
dari mata, mimik muka, gestur tubuh pasti menunjukkan ada rasa ketakutan yang nggak bisa dibohongi. Makanya saya kasih selamat, berarti hatinya masih jujur. Masih jujur. Nah, Alhamdulillah. mepet sembunyi-sembunyi. Logikanya kalau ada orang jalan depan kita biasa saja, kita pun nggak menarik perhatian Ya, kita. ya. Tapi ada orang melipir-melikir, takut ketahuan, yang kita lihat juga kita akan curiga. Oh. Dan salah satu tugas kita, polisi ini ya kan, putar otak lihat situasi katanya. Lihat kalau ada yang melipir-melipir, pasti kita tanya, pasti kita periksa ada apa, Oh. ya kan? Ya. Karena dua, bisa dia jadi tersangka atau dia korban. Ya kan? Melipir-melipir ternyata kenapa orang nggak punya SIM, melipir-melipir ternyata bannya bocor dan sebagainya, kan kita tidak tahu. Makanya kita cek. Begitu cek nanti akan terungkap sendiri kok. Oke. Ya, bener, seperti bener, itu. ya. Dan satu lagi, tidak ada orang yang mau ditilang. Saya juga merasakan rasanya ditilang pernah. Sebelum jadi polisi saya juga pernah ditilang. Pernah, Batangnya pernah. Sebelum menjadi polisi pernah ditilang. Jadi emang jadi motivasi biar supaya nilang itu. Kudu meureun rapli ge jadi polisi. Jadi saya pernah tahu apa yang kau rasakan. tepuk tangan. Tapi asli Pak Bay, kalau ketika ditilang berhadapan, wah deg-deg ser Pak Bay. Makanya tapi sekarang udah punya SIM kan. Sekarang mah udah aman gitu. Alhamdulillah. Dan itu pun demi kenyamanan dan keselamatan pengendara motor juga ya Pak ya. Makanya harus mempunyai surat izin mengemudi gitu para pli. Jadi buat Sohibul Fikom kalau ada operasi tenang aja. Kalau nggak punya SIM tenang aja. Jangan gelisah. Oh jangan bikin SIM Bay. Tapi anggar dah bakal kanyahoan gitu. Tapi anggar. Daripada ditilang mending, Pak maaf kenapa saya nggak bawa SIM, kenapa belum punya gitu. Mau ditilang nggak, sama nggak ditilang iya. Nyerahin pasti ditilang. Nyerahin gitu. Tapi tenang aja, di Ya. operasi ketupat Lodaya 2002 ini operasi kemanusiaan. Betul. Ya, yang paling dilarang pada saat operasi ini adalah satu, nilang. Oh, Berarti jadi larang. justru Iya, nilang tuh iya. tidak Justru diperbolehkan. kalau misalnya ada yang kita tidak akan nilang, paling hanya negur, ngarahkan, ya kan? Karena yang diutamakan ada keselamatan, keamanan saudara-saudara kita yang mudik. Karena Ya kan? konteksnya itu ya Pak ya. Kecuali, Ya, kecuali dia ternyata bawa kendaraan yang mengakibatkan ancaman keselamatan bagi yang lain. Oke. Ya kan, contohnya tahu-tahu dia ngebut lampu merah diterabas, nyalip zigzag dan sebagainya. Kalau kita biarkan nunggu dia kecelakaan dulu atau nabrak orang dulu, kita yang salah. Pasti Betul. kita kejar, pasti kita tilang. Oke. Tapi selama norma itu aja kita kedepankan adalah keselamatan, keamanan dan kenyamanan saudara-saudara kita mudik. Itu tuh setiap ada menjelang mudik gitu Pak, konteks Ya. seperti itu tuh tidak diberlakukan tilang tetapi dengan terkecuali Catatan, gitu, ya. dengan catatan tersendiri Tidak gitu. tidak mengakibatkan kerawanan Oh, kecelakaan iya, gitu. betul. Oke. Ya. Nah, saya juga ada pertanyaan lagi nih, tapi ini di luar seputar lalu lintas nih, Pak. Gimana Kang Rapli mah nanyana sok rada gitu Oke. dah. Kan saya tahu Bapak itu dari salah satu dosen saya nih. Berdasarkan Hasil riset Biro Pusat Statistik. keren, ngobrol lagi dengan polisi Pak, Biro Pusat Statistik. Dosennya siapa? Pak Ahmad Yani. Mana Pak Ahmad Yani dong? Di spill. Pak Ahmad Yani yang mana? Oh, Itu Pak. Emang Bapak? Oh itu saya taunya Injoh. Wah beda. Karena udah deket Pak. Temen SMP saya. Teman SMP. Nah, Satu SMP. selama saya berkuliah di sini, Pak, ketika saya melihat Bapak Ahmad Yani itu seorang dosen yang cool gitu kan, keren. Fresh, lebih plong gitu ya rasanya. Galak nggak? Oh enggak. Nah, ketika Bapak berteman nih sama SMP, sosok Bapak Ahmad Yani itu seperti apa sih, Pak? Boleh. Satu kata atau kalimat? Silakan, Pak, anggap aja Pak Yani-nya nggak ada. Jadi biar bisa Kalau satu ngomong. kata, satu SMP itu Ya. yang paling paling apa? Satu kata nih. Paling- Bangor. Pak SMP. Itu SMP. Kalau satu kalimat, satu paling bangor. Ya. Dua paling ngajeger ya dulu. Paling ngajeger. Jager. Terus memang pemberontak gitu. Kalau suruhnya sepatu tuh dulu sepatu warna hitam gitu. Dia mah mungkin sepatunya bukan hitam. Bebas gitu ya. Nah, kan gitu. Nah, biasalah anak-anak muda lah, anak muda. Apa, di zaman dulu tuh Gun and Roses, Oh. slang, gitu Slang. kan.
gitu. Ya sejenis gitu. Selayaknya Makanya kita aja muda kaget gitu. kok jadi dosen gitu. Oh, malah jadi kaget. Saya kira dulu tuh mau jadi preman di pasar Senen. Nggak tahu juga. Dulu Pak Yani juga kaget, oh kenapa jadi polisi juga? Bapak. Wah, tidak sama-sama gak nyangka ya. Ya, kan itulah kehidupan gitu. Kehidupan, Nggak ada yang tahu kehidupan. gitu kan. Ya. Makanya kita harus menjalani ini dengan ikhlas, Ya, dengan benar, berusaha benar. semaksimal mungkin gitu Oh, kan. Ya, apa ternyata memang masa lalu bisa dirubah, makanya untuk masa depan bisa menjadi lebih indah gitu Iya. kan. Tidak ada yang berubah ya di dunia ini. Bisa berubah semua. Bisa. Oke, Pak Bay ada pertanyaan lagi? udah sih terwakili oleh Kang Rafi semua Paling pertanyaan-pertanyaannya. ada satu lagi. Oh ini apa? Mumpang-mumpeng nih kita lagi ada di sini sama Ya. teman-teman gini Pak. Ada nggak gitu yang ingin disampaikan atau closing statement lah dari Bapak untuk rekan-rekan semua, buat khususnya rekan-rekan mahasiswa dan jajaran Ya. dari dosen dan lain sebagainya. Oke. Silakan. Baik, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik semua. Yang pertama saya informasikan, selama bulan Ramadan ini, dan ini hampir setiap tahun saat bulan Ramadan, terjadi peningkatan angka kejahatan. Kriminalitas meningkat ya Pak? Dari yang paling kecil copet istilahnya, jambret, apalagi Maling. maling, begal istilahnya. Kalau kita nyebutnya curat, pencurian dengan pemberatan. Oh, curat. Jambret tuh curat. Ada lagi curas, pencurian dengan kekerasan yang akibatkan korbannya luka. Ya. Ini meningkat. Makanya pada saat bulan ini kita melaksanakan operasi pekat namanya. Sebelum operasi ketupat ada operasi pekat. Jadi selama bulan puasa ada operasi pekat. Operasi pekat itu singkatan operasi penyakit masyarakat. Makanya intelijen, reserse, samapta itu turunkan patroli, undercover kemana. Karena untuk menekan angka ini. Iya. Makanya kami himbau, sarankan untuk kenyamanan kita bersama melaksanakan ibadah puasa, tetap waspada, hati-hati. Jangan mau jadi korban tindak kriminalitas atau kejahatan. Yang kedua, pada saat menjelang Idul Fitri, pasti semua pengen mudik. Ya. Istilahnya mah kan mau puasa mau enggak, ya kan Yang mau penting lebaran ketemu enggak keluarga, mudik ya. pengen kumpul sama Ya. keluarga. Silakan hati-hati, apalagi yang berjarak jauh, hindari menggunakan sepeda motor. Ya, Karena hindari. tingkatnya lebih tinggi. Karena kecelakaan terbanyak pada saat operasi ketupat atau pada saat arus mudik dan balik itu sepeda motor. Ya. Dan rata-rata korbannya bukan cuma material sepeda motor, tapi korbannya ngalami luka sampai dengan meninggal dunia. Oke. Ya kan. Dan yang ketiga, bila mudik lebih baik gunakan kendaraan bermotor roda 4 atau mobil dan sejenisnya, transportasi umum. Tolong bawa perlengkapan sebaik-baiknya. Kalau mengemudi, ingat ada ketentuan yang harus dilakukan, apalagi mengemudi jarak jauh. Mengemudi paling lama 4 jam. Kemudian istirahatlah 30 menit. Kemudian lagi mengemudi lagi 4 jam, istirahat 30 menit. Kalau belum sampai tuh udah 8 jam mengemudi ya. Finalnya adalah 2 jam mengemudi kemudian selesai. Tidak usah mengemudi lagi tapi istirahat tidur. Ya. Oke. Gitu, ya. Ternyata luar biasa ya itu himbauan. Jadi secara garis besar kita semua tuh harus tetap waspada gitu kan. Menjelang mudik, tingkat kewaspadaan perlu ditingkatkan lah. Kemudian perhatikan juga kondisi fisik, kondisi badan, sekaligus kondisi hati kita gitu kan. Ya harus suci kan karena ternyata mau mengunjungi keluarga gitu. Sama satu lagi kondisi kendaraan sebelum Iya, mudik. kondisi kendaraan. Para tuh udah ganti kampas. Belum. Sarap. Nah, itu harus diganti. Ya. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan, kita ngobrol-ngobrol, bertukar pengalaman dengan Bapak Matrius ya. Banyak sekali Banyak tadi sekali pengalaman, wawasan baru, masih baru seputar lalu lintas gitu kan. Dan mudah-mudahan bisa memberi informasi, pengalaman dan wawasan baru buat Sohibul Fikom semua. Mungkin untuk sesi kedua talk show ini bersama Bapak AKBP Matrius dari Wadirantas Polda Jabar dicukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.